Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan nanti aku bakal jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua ya man. Nah jadi kalau misal kamu lihat saat ini aku memiliki sebagian danaku di Cbank dan sepertinya aku bakal masukin atau pindahin danaku sebagian ke Bibit ya man. Ini aku punya 174 juta, aku bakal pindahin mungkin 100 juta aja ke Bibit. Kenapa alasan aku memindah ini? Alasannya adalah kalau misalnya aku taruh di Cbank, aku bisa mendapatkan bunganya itu sekitar 6% per tahun, dimana kalau misalnya nanti setelah dikurangi pajaknya itu sekitar 20%, seperlimanya, berarti returnku hanya sekitar 4,8%. Jadi aku kira untuk sementara waktu, sebaiknya aku pindahin aja danaku sebagian ke Bibit, dan juga ini untuk meminimalisir resiko juga ya man. Karena dengan aku naruh danaku di Bibit, setidaknya aku bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Biasanya aku bakal beli Sukor Invest Stable Fund itu bisa sekitar 6% sekian. Dan nanti mungkin aku bakal diversifikasiin ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund juga, lumayan juga ya man. Itu juga bisa memberikan return 6% sekian. Dan kalau misalnya kita membeli di Bibit ini, secara nggak langsung sebenarnya dana kita udah langsung diinvestasikan ke banyak obligasi sekaligus. Jadi nggak hanya di satu. Kalau misal di Cbank kan hanya di satu. Cuma kalau misal kamu pengen tetap naruh uang kamu di Cbank, sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya. Menurut aku pribadi, Cbank ini juga masih aman untuk digunakan, dan juga bahkan Cbank ini udah juga mencetak return ya teman, atau mencetak profit. Untuk sebuah bank digital untuk bisa mencetak profit itu nggak mudah ya man. Oke, jadi kita bakal top up aja Bibitku. Di sini aku memiliki porto 82 juta. Seperti biasa aku bakal beli mungkin 50 juta ke Sukor Invest Stable Fund dan 50 juta ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ya man. Ya udah, pertama kita top up dulu stable fund kita pencet top up di sini. Nah, di sini aku tinggal masukin 5 juta, tinggal tambahin nolnya 1 ya man. Kemudian di sini aku bakal nyalain cashback. Di sini aku juga punya cashback 125.000. Bagi teman-teman yang punya cashback, kamu sekalian manfaatin aja ya man, karena kalau nggak dipakai nanti sayang juga, bisa expire ya man kalau misalnya didiemin dalam waktu lama. Ya udah, kita tinggal pencet beli sekarang. Kemudian saya menyetujui, pencet bayar sekarang, dan aku bakal bayarnya menggunakan seperti cara yang kemarin aku udah tunjukin aja ya man, dimana kita bisa langsung membayar menggunakan Cbank. Caranya tinggal pilih virtual account BRI. Kita tinggal pencet bayar di sini. Nah, di sini kita tinggal salin, kemudian kita tinggal kirim aja ya man. Di sini kita tinggal transfer, kemudian kita pilih bank lain, kemudian kita pilih BRI virtual account, jangan pilih yang BRI karena di sini virtual account ya man. Yaudah, kita tinggal paste nomornya di sini, kemudian kita top up 50 juta ya man. Angkanya kamu harus sesuaiin sama yang kamu request di Bibit, karena kalau beda nanti takutnya malah nggak terregister, terus akhirnya malah gagal ya man. Yaudah, kita tinggal pencet selesai di sini, kemudian kita kirim seperti biasa. Nah, kita masukin password kita, kemudian pembayaran diterima. Kalau misalnya kita back ke aplikasi Bibit, kemudian kita reload, harusnya di sini udah beres ya man. Nah, detail pembelian udah berhasil, kita tinggal menunggu beberapa saat sampai ke tahap verifikasi manajer investasi. Nah, sekarang portoku udah bertambah ya man. Ya udah, kita bakal masukin 50 juta lagi. Mungkin aku masukinnya ke yang berbeda, yaitu Sukor Invest Syariah Sukuk Fund, yang tadi aku udah miliki ya man. Nih, Syariah Sukuk Fund, kemudian aku top up di sini, sama aku masukin 50 juta lagi. Kita pencet beli sekarang. Lalu saya menyetujui, pencet bayar sekarang, kemudian aku bakal bayar menggunakan BRI lagi. Cara yang tadi sama ya man. Kita tinggal ulangi aja step by step. Nah, di sini udah transfer kedua kalinya, pembayaran diterima. Kalau misalnya kita back ke aplikasi Bibitnya, kita reload, harusnya di sini udah beres ya man. Kita tinggal perlu menunggu berapa saat. Nah, kalau misalnya kita pencet ke bagian transaksi, nih kamu bisa lihat ya, pembayaran udah sedang diverifikasi. Biasanya bakal makan waktu sedikit lebih lama, mungkin 5 menit ya man. Nanti kalau udah beres, nanti saldonya bakal masuk. Dan kalau misalnya kamu tanya kapan saldonya bakal masuk ke rekening kita, jawabannya adalah biasanya 2 hari ya man. Aku pernah bahas di video sebelumnya yang membahas tentang NAB. Kalau kamu beli di hari ini, dapat NAB-nya di hari apa, dapat saldonya, unitnya masuk di hari apa. Kamu bisa cek beberapa video sebelum ini untuk penjelasan lebih detailnya ya man. Di sini aku juga membuka Bibit yang dari website. Kalau misalnya kita reload, harusnya di sini sama ya man. Nanti dari 80 juta pun udah bertambah menjadi 180 juta. Nah, ini nominalnya kalau di reload sekarang udah sama ya man, 182 juta sekian. Oke, kita bakal langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman aja. Yang pertama dari Kak Irfan Ramadan. Bang, kalau kita pengen investasi saham di Bibit, terus uang kita contohnya 1 juta. Mending taruh 1 juta itu semuanya di satu saham atau taruh di beberapa saham yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen menggunakan reksadana saham, di sini pertanyaannya adalah kamu sebaiknya taruh di reksadana saham satu aja atau pilih beberapa. Nah, kamu perlu tahu bahwa sebenarnya kalau kamu membeli satu reksadana saham, itu sebenarnya udah dana kamu udah diversifikasikan ke dalam berbagai saham ya teman. Karena kalau misalnya kita buka salah satu aja di sini, katakan kita buka saham, kemudian Sukor Invest Equity Fund. Nah, kalau misalnya kita buka Sukor Invest Equity Fund, nih kamu bisa scroll ke bagian bawah, nih kamu bisa lihat
lihat ya, ini adalah top holdingnya, jadi udah dimasukin ke berbagai macam saham. Ada dibeliin ADRO, ASI, BBRI, BBTN, Bumi, Goto, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu beli satu aja, itu juga sebenarnya udah diversifikasikan ke banyak saham. Jadi kalau misalnya kamu membeli ke dalam beberapa reksadana saham, itu artinya kamu mendiversifikasikan ke dalam beberapa manajer investasi. Dan kalau misalnya kamu tanya apakah itu boleh dilakukan, jawabannya adalah boleh. Kalau misalnya kamu pengen satu membeli dari Sukor Invest, terus sisanya nanti beli dari Sialenda, sisanya beli dari manajer investasi lain, sebenarnya boleh juga. Namun yang bisa aku sarankan adalah tergantung dengan nominal ya men. Dimana kalau misalnya dana kamu udah semakin besar, katakan porto kamu udah ratusan juta atau miliaran, pengen reksadana sahamnya kamu pisah-pisah, misalnya satu manajer investasi 100 juta atau satu manajer investasi 500 juta. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jumlah investasi kita masih belum besar, katakan 1 juta, 10 juta, menurut aku pribadi masih belum perlu untuk melakukan seperti itu ya men. Sebaiknya kita beli satu aja cukup. Itu sama berlaku nggak hanya di reksadana saham juga, tapi mungkin di reksadana obligasi juga atau di platform investasi juga. Katakan kalau misalnya kamu punya investasi nilainya masih 10 juta, daripada kamu sibuk untuk mendiversifikasikan investasi kamu, menurut aku pribadi itu nggak bakal pengaruh banyak ya men. Sebaiknya kita fokus untuk gimana bisa menghasilkan lebih banyak uang dulu, baru nanti kalau nanti misalnya dana kelolaan kita udah semakin besar, baru kita perlu sedikit lebih pusingin untuk diversifikasinya. Tapi kalau misalnya buat di awal, misalnya kamu pengen taruh 1 juta, sebaiknya gunakan satu reksadana saham dulu ya. Oh iya, kamu juga perlu ingat kalau misalnya kamu pengen menggunakan reksadana saham, pastikan itu investasi buat jangka panjang ya. Misalnya buat 10 tahun, buat 15 tahun, atau berapapun itu. Yang pastinya kalau misalnya buat jangka pendek, aku nggak rekomendasikan menggunakan reksadana saham ya man. Jadi buat Kak Irfan, kamu boleh gunakan satu reksadana saham dulu, nanti seiring berjalan waktu, portofolio udah makin berkembang, boleh kamu diversifikasikan ke berbagai macam reksadana yang lainnya juga ya. Kalau misal kamu pengen menggunakan platform lain, aku juga ada beberapa rekomendasi, kamu boleh cek ke bagian playlist, di sana aku udah bahas lengkap. Semoga bantu ya buat Kak Ivan. Berikutnya dari Kak saya, kalau cuma taruh 2 juta, dapat berapa per bulannya? Nah ini mungkin pertanyaannya untuk taruh 2 juta di ORI 2022 ya men. Di video ini waktu itu aku membahas tentang cara investasi di obligasi retail Indonesia, di mana kamu bisa mendapatkan bunga sekitar 5,9%. Nah untuk tahunya gimana? Kamu bisa langsung ke halaman Bibit, kamu tinggal buka ke salah satunya ini ya men. Kamu tinggal buka ke halaman yang ini, blog Bibit, kemudian SBN ORI 2022 udah bisa dibeli di Bibit. Nah kalau misal kamu scroll ke bagian bawah, di sini ada simulasi perhitungan passive income. Jadi kalau misalnya kamu naruh modal sekian, kamu bisa mendapatkan imbas yang sekian, passive income per bulannya seangka gini ya men. Dan ini udah net, ini udah dibantu hitungin karena di sini ada juga potongan pajak. Di sini kamu bisa lihat note passive income udah dikurangi potongan pajak SBN 10%. Total passive income 1 tahun dihitung dari 26 Oktober 2022 sampai 15 Oktober 2023. Nah, di sini kan ada berbagai macam jumlah modalnya, men. Kalau misalnya kamu taruh 200 juta, kamu per bulan bisa mendapatkan 892.000. Passive income per tahunnya sekitar 10 juta sekian, passive income 3 tahun sekitar 31 juta sekian. Nah, di sini pertanyaannya adalah kamu ingin naruh 2 juta ya, men. Cara hitungnya gimana? Kamu tinggal bagi aja angka ini dengan 100 ya, men. Karena di sini kan contohnya di sini kalau ini 100 juta, kemudian ini 10 juta. Angkanya kan sama aja, cuma kamu perlu bagi 10 ya, men. 446.000 kamu bagi 10 jadi 44.622. Nah, begitu juga dengan ini. Kan ini 200 juta, kamu dapatnya 892.440. Ya udah, di sini kamu tinggal bagi 100. Jadi kalau misalnya kamu modalnya 2 juta rupiah, kamu akan mendapatkan seangka ini, kemudian angka ini dibagi 100. Berarti kamu per bulannya akan mendapatkan 8.924 rupiah ya kan? Begitu juga dengan angka ini, jadi total passive income yang kamu dapat per tahun, itu seangka ini dibagi 100. Kalau misalnya ini kamu bagi 100, berarti sekitar 103.926 rupiah. Dan kalau misalnya total passive income selama 3 tahun, itu berarti sekitar 318.112 rupiah. Jadi seperti itu ya. Buat Kak saya, kamu bisa cek ke bagian halaman Bibit ini. Kamu tinggal ketik Bibit di Google, nanti bakal keluar halaman ini ya. Semoga membantu ya buat Kak saya. Berikutnya dari Kak Budi Prabowo, Bang, itu dapat kupon SBN 3.000, nilai investasi Abang berapa ya? Soalnya baru daftar nih di Bibit, penasaran aja sama SBN. Nah, kalau misal kamu penasaran, waktu itu aku naruhnya berapa? Waktu itu aku cuma naruh 1 juta ya, men. Kamu bisa cek ke bagian home di sini. Kalau misal kita buka ke Investor Habit, kemudian kita obligasi, kita scroll ke paling bawah, ini ada Sukuk Retail SR016, di mana aku membelinya
harganya jatuh temponya 9 Maret 2022. Aku membelinya sekitar Maret di tahun ini ya men, Maret 2022. Nah ini kamu bisa lihat imbal hasil per tahunnya itu 4,95%, di mana aku membeli sebanyak 1 juta rupiah. Kenapa aku belinya 1 juta? Karena aku pribadi nggak berinvestasi di SBN. Jadi waktu itu aku beli di sini ini hanya untuk tunjukin ke teman-teman gimana cara melakukan pembelian SBN melalui bibit ya. Tapi kalau misalnya kamu tanya apakah aku menggunakan obligasi negara, jawabannya ada, aku biasanya nggak gitu menggunakan. Karena kenapa? Karena biasa dananya dikunci selama 3 tahun, menurut aku ini cukup lama. Terus aku pribadi, portofolioku masih belum terlalu besar. Karena kalau misalnya SBN ini, menurut aku pribadi lebih cocok untuk orang yang udah punya portofolio gede banget. Terus mereka adalah tipe yang pengen mendapatkan cash flow bulanan, terus mereka ingin menjaga keamanan dana mereka. Nah itu mungkin mereka bisa lebih cocok. Sedangkan kalau aku pribadi kan portoku masih belum besar. Jadi aku biasanya menggunakan platform investasi atau instrumen yang lebih beresiko dikit dengan harapan returnnya lebih tinggi ya men. Walaupun emang secara risk bisa juga lebih tinggi. Nah jadi buat kamu ini sesuaikan aja dengan kamu. Kalau kamu pengen cari aman, cari cash flow, gunakan SBR atau gunakan obligasi negara. Karena obligasi negara itu udah pasti dijamin 100% oleh negara. Dan kalau soal keamanan nggak usah diragukan lagi. Bahkan aku bisa bilang obligasi negara mungkin bisa lebih aman dari deposito sekalipun ya men, kalau menurut aku pribadi. Nah semoga informasi ini bisa membantu ya buat Kak Budi Prabowo. Semangat terus investasinya. Berikutnya ini dari Kak Ria Indriani. Ini pertanyaan terakhir yang aku jawab. Bang, saya baru pakai bibit. Saya invest di RBPU Sukor Invest. Saya invest via Bank Mandiri. Kalau mau penarikan ya pasti dimasukkan ke rekening Mandiri, soalnya tidak punya rekening BCA. Tapi apakah tidak pakai memasukkan nomor rekening dulu atau cara mengaturnya bagaimana? Nah untuk case kamu di sini kan kamu pakai RDPU Sukor Invest, berarti kamu membeli Sukor Invest Money Market Fund. Dan kalau misalnya kita lihat bank penampungnya adalah BCA, yang artinya kalau kamu melakukan penarikan ke Bank BRI, kamu bakal dikenakan biaya. Jadi kalau misalnya kamu tanya aku, rekomendasiku kalau bisa ya kamu add rekening BCA aja. Kalau misalnya kamu emang punya BCA ya, man. Karena kalau misalnya kamu tarik dari BCA ke BRI, nanti otomatis bakal dikenakan biaya admin. Biaya adminnya berapa? Sekitar 2.500 sampai 6.500 ya, man. Tiap bank beda-beda. Nah, kalau misalnya di sini kamu pengen tanya gimana cara nge-add-nya, kamu bisa ke bagian profil, kemudian kamu pencet setting, kemudian kamu pencet ubah akun bank. Setelah itu kamu masukkan PIN kamu seperti biasa, dan di sini kan nanti bakal ditunjukin ya, man, list-list rekening bank yang kamu miliki. Nah, di sini kamu tinggal tambah rekening bank baru. Jadi kalau misal kamu pengen nambah, kamu tinggal tambah di sini. Jadi kalau kamu sekarang kan udah daftar menggunakan BRI, pasti kamu udah punya BRI. Nah, kalau misal kamu pengen tambah, kamu tinggal pencet tambah di sini. Jadi nanti setiap kamu melakukan penjualan, kamu bakal ditanya pengen jualnya ke rekening apa ya kan? Pengen lepas reksadananya ke bank apa? Dan saranku adalah pastikan kamu pakai yang sama dengan bank penampung. Karena ini bank penampungan BCA, jadi sebisa mungkin gunakan BCA daripada kamu menggunakan BRI nanti kena potongan ya kan? Karena lumayan banget kalau misal kena 6.500. Kalau misalnya kita melakukannya sering, pada akhirnya uang itu bisa lumayan juga ya, man. Nah, kalau misalnya nanti kamu udah add, pas kamu pengen melakukan penjualan, katakan di sini aku Sukor Invest Money Market Fund. Kalau aku pencet jual di sini, di bawahnya langsung ada pilihan ya, sumber rekening BCA. Nah, rekening kamu di sini kamu bisa lihatnya itu BCA. Nah, kamu bisa atur tinggal di sini. Kamu tinggal pencet tanda panah ini, nanti kamu bisa atur ke rekening kamu yang udah kamu add tadi ya. Nih, kamu bisa baca biaya transfer sebesar 2.500 sampai 6.500 kalau rekening bank kamu berbeda dengan rekening bank penampung. Nah, jadi demikian ya buat Kak Ria Indriani. Demikian adalah cara buat nge-add rekening dan juga gimana cara memilih rekening saat kamu melakukan penjualan reksadana di bibit. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist untuk review platform keuangan lainnya selain bibit juga, teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.